belajar dari Cina yang ternyata lebih manusia daripada Amerika dan penghamba khilafah. Sebuah narasi kemanusiaan yang dibuat oleh 3 orang, Susanto, Prof. Teten Supriyadi Baskoro, dan Barwati Maya Utami SH. Merebaknya virus COVID-19 di Wuhan membuat Cina dihujat pada awalnya tentang hal apa yang mereka makan. Tetapi Cina sudah terbiasa. Kalau soal hujatan, sudah makanan mereka sehari-hari. Tekanan Amerika saja mereka lawan, hujatan mereka telan. Masih ingatkah Anda tentang tekanan ekonomi oleh Amerika pada Cina yang tidak diperbolehkan menggunakan OS Android pada semua gadget terutama Huawei? Tapi Cina tetap santuy. Mereka mengembangkan operating system baru. Bangsa penemu kertas, keramik, cinta, dan seterusnya ini adalah bangsa tua dengan kalender yang berusia 2.600 tahunan. Bahkan konon sebenarnya 4.700 tahunan. Karena yang dipakai sekarang sebenarnya kalender musim semi. Elon Musk mengatakan 2-3 tahun ke depan Cina bakal menggulung Amerika dengan kekuatan devisa yang jauh lebih besar dari Amerika 2-3 kalinya. Dan bahkan banyak pengamat ekonomi berpendapat ke depan tidak ada lagi yang bisa mengungguli Cina. Alasannya mudah. Cina punya teknologi yang berkembang pesat, ulet, punya uang, dan manusianya banyak. Dan pembuktian bahwa Cina itu kuat saat mereka diserang COVID-19. Mereka bukan mengeluh, tetapi mereka bangkit. Mereka mengalokir wilayah Wuhan sembari mencari, menyiapkan obat atau apalah untuk penyembuhan 90.000 yang terpapar, 4.000 yang meninggal. Sekarang mereka menang, dan Wuhan mulai kembali normal. Mereka merayakan kesembuhannya dengan menyalakan kembang api. Itulah simbol semangat berapi-api mereka. Wuhan, kamu bisa. Itu teriakan mereka. Lalu, adakah mereka pongah dan beruforia atas kesembuhannya? Tidak. Tuhan telah memberikan kelembutan hati bagi orang yang dianggap anti Tuhan itu. Buktinya mereka tidak terlena dengan kesembuhannya. Mereka terbang ke Italia di mana negara di Eropa itu dianggap sedang membutuhkan bantuan kemanusiaan tanpa batas ras dan agama. Cina ternyata bukan kelas bangsa keliling jalan minta sumbangan dengan menjual urusan orang. Beda dengan di kita. India yang bertikai, kita bawa kotak peduli Muslim India dengan selendang bendera Palestina. Beda pula dengan Amerika yang sibuk akan mempatenkan antivirus atau vaksin corona demi keuntungan materi. Saya meneteskan air mata ketika membaca bahwa Cina mengirim tim medis ke Italia padahal mereka masih lelah karena baru saja menyelesaikan tugasnya di Wuhan. Cina diserang corona, tetapi sekaligus mereka adalah penyelamat dunia karena mereka bakal memproduksi vaksin corona untuk lintas negara. Cina bukan Amerika yang kerakusannya bisa melumat dunia. Cina adalah ras Asia yang seharusnya kita banggakan, bukan malah memakinya karena alasan agama, atau memang kita cuma besar kepala tak bisa apa-apa. Bisanya cuma cuap-cuap doang. Jadi please, jangan teriak-teriak anti Cina, anti asing, serta sinis dan nyinyir pada mereka. Kalau masker saja masih kalian sembunyikan untuk menimbun keuntungan. Belajarlah pada Cina yang tanpa diminta terbang ke Italia, mengabdi atas nama manusia, untuk manusia, dan bersama manusia tanpa memandang perbedaan politik, agama, budaya, ras. Murni atas nama kemanusiaan. Mereka tidak memakai bendera Italia atau Palestina untuk mengumpulkan sumbangan kemanusiaan. Sementara di kita, keliling nyari sumbangan tapi tidak tahu kapan diberangkatkan. Jack Ma, orang terkaya di Asia, menyumbangkan alat-alat kesehatan bernilai miliaran rupiah untuk Indonesia. Sejumlah perusahaan dan warga keturunan Cina di Indonesia bersama Yayasan Buddha Tuci menggalang dana 500 miliar untuk membantu penanggulangan pandemi virus corona atau COVID-19. So, inilah bedanya antara rasa kemanusiaan dengan sekelompok orang yang cuma rasa-rasaan. Tapi, yakinlah sahabatku, cobaan yang kita hadapi justru tengah mengajarkan kita sebagai makhluknya. Jangan kita selalu bersendirian.
Bergandengan tanganlah untuk bersama dengan memberi kekuatan, karena virus yang paling berbahaya bukanlah virus yang menyerang ragamu, tapi virus keputusasaan yang menyerangmu menjadi sebuah kepanikan. Marilah kita berusaha untuk kuat, sambil tak lepas dengan doa dan bahu-membahu menjaga kesehatan. Yakinlah, kegelapan tak selamanya berupa mendung, karena dari kegelapanlah siang terasa terang benderang.